Dikutip dari antaranews.com, pemerintah Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur atau biasa disingkat Okut, Sumatera Selatan, menjajaki kerjasama dengan investor energi dari Jerman untuk memasok biji jarak pagar yang dibutuhkan negara itu untuk memproduksi biodiesel. Saat ini, Jerman sedang melakukan survei untuk mengetahui berapa besar kapasitas yang mampu dipasok dan untuk mengetahui berapa besar kapasitas yang mampu dipasok Pemkab Okut. Sebagai langkah awal, Jerman akan mengambil contoh sebanyak 2 ton biji jarak produksi Okut dan akan melanjutkan kerjasama jika kualitasnya baik. Sementara pemerintah Kabupaten Okut sendiri sedang mengurus izin ekspornya. Kendati saat ini pengembangan masih terkendala rendahnya harga, pemerintah optimis jarak pagar akan menjadi bahan baku energi nabati yang akan menggantikan solar pada masa mendatang. Harga biji jarak pagar di tingkat petani sekitar Rp2.000 per kilogram. Untuk membuat 1 liter minyak biodiesel membutuhkan 3 kg biji jarak pagar. Makin penasaran tentang tanaman jarak pagar? Simak video kami hingga selesai. Penggunaan bahan bakar minyak yang meningkat setiap tahun di Indonesia dengan produksi yang semakin terbatas membuat neraca impor minyak bumi meningkat. Namun, tak perlu khawatir, salah satu komoditas pertanian yang potensial untuk dijadikan bahan bakar nabati diantaranya jarak pagar. Untuk produksi biodiesel, tanaman jarak pagar dapat dipilih karena tanaman ini tidak bersaing dengan tanaman penghasil pangan, tidak dimakan binatang karena beracun, mudah beradaptasi di lingkungan, berpotensi menjadi bisnis baru untuk masyarakat, dan kegiatan produksinya dapat lebih terdesentralisasi. Ketersediaan lahan untuk pengembangan jarak pagar di Indonesia yang sangat sesuai mencapai 14,2 juta hektar dengan ketersediaan saat ini sekitar 5 juta hektar. Dalam rangka mendukung penyediaan benih unggul untuk pengembangan jarak pagar seluas 2,4 juta hektar tahun 2025 telah diperoleh tanaman superior dari aksesesi yang dikoleksi. Budidaya tanaman jarak pagar suksesi yang dikoleksi. Budidaya tanaman jarak pagar relatif masih baru dan teknologi budidayanya terus dikembangkan seperti halnya komponen teknologi pengendalian hama dan penyakit, pola tanam, pemupukan, serta teknologi pengolahannya. Saat ini, total produksi biji jarak seluruh Indonesia masih sangat rendah. Masalah utama dalam membantu percepatan pengembangan jarak pagar selain pengembangan komponen teknologi budidaya adalah mencari terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Hal ini bisa ditempuh melalui bioteknologi dan rekayasa genetika, serta mencari sumber keberagaman baru genetika dari negara asal, termasuk dari negara-negara Amerika Latin. Berdasarkan beberapa pengamatan, tumbuhan ini diyakini berasal dari Amerika Tengah, tepatnya di bagian selatan Meksiko, dan ditemukan pula di daerah Amazon. Penyebaran ke Afrika dan Asia diduga dilakukan oleh para penjelajah Portugis dan Spanyol berdasarkan bukti-bukti berupa nama-nama setempat. Tumbuhan ini didatangkan oleh Jepang ketika menduduki Indonesia antara tahun 1942 dan 1945. Tumbuhan ini direncanakan sebagai sumber bahan bakar alternatif bagi tank dan pesawat perang sewaktu Perang Dunia Kedua. Biji jarak yang masih bercangkang mengandung 20 hingga 40% minyak nabati. Namun, bagian inti biji tanpa cangkang dapat mengandung 45 hingga 60% minyak kasar. Tumbuhan ini diintroduksi ke Indonesia oleh administrasi pendudukan Jepang dengan maksud sebagai sumber bahan bakar murah. Namun, seusai kemerdekaan, pemanfaatannya sepertinya terbengkalai. Sebagai biodiesel, minyak biji jarak pagar perlu diproses dengan metilasi terlebih dahulu, sebagaimana minyak nabati lain. Selanjutnya, ia dapat digunakan tersendiri atau yang lebih umum dicampurkan dengan minyak diesel dari sumber mineral dengan komposisi 30:70.
Pengembangan pemanfaatan minyak jarak pagar sebagai bahan bakar melalui pendekatan ilmiah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 di ITB dengan fokus ekstraksi minyak. BPPT pun terlibat dalam hal itu. Minyak jarak pagar mulai menjadi sorotan dunia semenjak melonjaknya harga minyak mineral dan isu lingkungan diangkat dalam pemanfaatan biodiesel. Pertamina telah menyatakan siap menampung biodiesel. Perusahaan otomotif dunia terkemuka sejak 2014 merilis bahan bakar biodiesel dan memproduksi Mercedes-Benz Series C yang disesuaikan dengan biodiesel. Negara-negara dengan kesadaran lingkungan tinggi bahkan telah mewajibkan penjualan biodiesel di stasiun pengisian bahan bakar seperti negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Semoga Indonesia dapat berkontribusi lebih dalam ketersediaan biodiesel ya. Secara Indonesia negara yang subur untuk tumbuhan. Lalu bagaimana dengan budidayanya? Tanaman jarak pagar merupakan tanaman tahunan jika dipelihara dengan baik dapat hidup lebih dari 20 tahun. Ia sanggup menghasilkan secara ekonomis pada tempat dengan curah hujan hanya 4 bulan. Bahan tanaman dapat berasal dari stek cabang atau batang maupun benih. Jika menggunakan stek, dipilih cabang atau batang yang telah cukup berkayu. Untuk benih dipilih dari biji yang telah cukup tua, yaitu diambil dari buah yang telah masak, biasanya berwarna hitam. Pembibitan dapat dilakukan di polybag atau di bedengan yang diberi naungan. Pemupukan dilakukan sesuai tingkat kesuburan tanah setempat dan pupuk organik disarankan untuk memperbaiki struktur tanah serta perawatannya sendiri mencakup pengairan, pemangkasan, dan pembersihan dari gulma. Jarak pagar relatif tidak memiliki pengganggu. Pembentukan buah sendiri mulai pada umur 4 hingga 5 bulan, sementara pemanenan dapat dilakukan jika buah telah masak. Dicirikan kulit buah berwarna kuning dan kemudian mulai mengering. Biasanya buah masak setelah berumur 5 hingga 6 bulan. Produksi maksimum baru tercapai pada usia tanam 6 tahun dan akan terus menghasilkan secara ekonomis hingga usia 20 tahun. Cara pemanenannya yaitu dengan memetik buah yang telah masak dengan tangan atau gunting. Produktivitas per pohon jarak pagar berkisar antara 3,5 hingga 4,5 kg biji per tahun. Dengan tingkat populasi tanaman antara 2.500 hingga 3.300 pohon per hektar, dapat menghasilkan 10 ton buah per tahunnya. Dengan rendemen rata-rata minyak sebesar 35%, maka setiap hektar lahan dapat diperoleh 2,5 hingga 5 ton minyak per tahunnya. Seperti yang disebutkan di atas, Indonesia telah memenuhi syarat untuk mengganti diesel menjadi biodiesel, namun ternyata memang masih banyak kendala. Semoga Indonesia segera menemukan solusinya. Terima kasih telah menonton, semoga video kami menginspirasi.